Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Inspirasi Ramadan bersama saya Al-Fakir Muhammad Iqbal Teologi dari Tangerang. Bagaimana semuanya kabarnya, sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Semoga pada Ramadan yang menuju esok hari yang adalah 1 Syawal, awal dari permulaan kita menghadapi 12 bulan yang akan datang, semoga kita diberikan kekuatan dan diberikan hati yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini akan mengambil dari hikmah Idul Fitri. Idul Fitri itu sering kita rayakan setiap hari adalah tentang kemenangan kita setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan kita digembleng dalam beribadah, kita beriktikaf, kita bertadarus Al-Quran, kita berzakat, dan kita pun di 10 terakhir bulan Ramadan kita menguatkan sekuat-kuatnya tenaga kita untuk menghadapi yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu apakah yang kita ambil petik hikmah dari semua yang kita jalani selama ini dalam 1 bulan penuh Ramadan? Nah, disinilah kita akan meneliti kembali apa sebenarnya hikmah dari Idul Fitri itu sendiri. Kembali kita pada bulan Ramadan, kita telah mengambil banyak ibadah yang kita ambil di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kita bersedekah, kita pun berzakat, dan kita pun beriktikaf. Lalu apakah semua itu bermakna bagi dan bisa mengimbas balik kepada badan kita? Apa maknanya? Puasa, makna yang sebenarnya ada sesungguhnya ada menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang bisa menahan hawa nafsu. Yang kedua, sodako. Sodako adalah menjadikan pribadi kita bukan jadi pribadi yang pelit, akan tetapi dermawan. Yang ketiga, yaitu adalah itikaf di bulan Ramadan. Apakah hikmah dari itikaf itu sendiri? Hikmah itikaf itu sendiri adalah bertakarub ilallah, menyambung tali yang sudah putus, yang sudah lalu di bulan-bulan sebelumnya, dan dikuatkan kembali di bulan Ramadan. Nah, bagaimana pemirsa kita bisa mengetahui bahwasanya ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu mendapatkan imbas atau mendapatkan hasil di bulan Syawal atau di bulan yang setelah Ramadan? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, setelah menghadapi Ramadan dan menghadapi bulan Syawal, dia pun berpuasa 6 hari bulan Syawal. Itu menghadapi setelah Ramadan. Itu ciri-ciri dari ibadah yang diterima oleh Allah. Lalu bagaimana kita menghadapi bulan Syawal yang, mohon maaf, notabene kita orang yang tidak seperti orang-orang soleh sebelumnya yang luar biasa beribadahnya, dan kita bagaimana caranya? Mudah saja pemirsa sekalian. Bagaimana kita niatkan dalam hati kita, walaupun kita tidak seperti 1 bulan penuh puasanya orang-orang terdahulu, kita niatkan di bulan Syawal untuk niatkan puasa menyambut setelah bulan Ramadan. Dan itu kita niatkan, ada rasa syukur kita tanamkan karena kita telah melewati bulan Ramadan. Insya Allah kita akan kembali fitri, menjadi hati yang bersih, menjadi seperti yang bayi yang baru lahir ke dunia ini. Bagaimana kita bisa menimbulkan itu semua dalam hati kita? Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi.
sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Apa di sini maknanya yang gaib? Yang gaib di sini banyak. Turunnya rahmat, bisa melihat perkara yang gaib. Akan tetapi di sini kita orang yang awam menitik beratkan pada titik kalimat alladzina yu'minuna, mengimani. Sebagaimana apa itu iman? Dibenarkan di hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka daripada hal itu, mari kita imani. Setelah Ramadan ini, kita menghadapi bulan Syawal dengan hati yang gembira, dengan hati yang syukur. Kita diberikan umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Syawal kembali. Marilah, saudara-saudara semuanya, saya mengajak kepada diri hamba pribadi dan saudara-saudara semua untuk bisa mengukur kembali bagaimana sejauh mana kita telah beribadah di bulan Ramadan. Jikalau itu tidak maksimal, nah maksimalkanlah di bulan Syawal setelahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang jujur, hati yang bersih dan kembali fitri, dan kita mendapatkan gelar yang dimana ingin didapatkan oleh semua manusia di muka bumi, yaitu la'allakum tattaqun. Sebagaimana saya telah kemukakan di mukadimah awal, alladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Mari kita sambut bulan Syawal dengan hati yang gembira, dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini menjadi awal, bukan akhir, tapi menjadi awal kita memulai amal yang baru, memulai hati yang baru, dan menguatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Demikian dari Al-Fakir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.